Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disciana Diana Faroseila dari Prodi Keperawatan S1, nomor NPM 2422011015 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sel peta buta atau sel eukariotik dan fungsinya. Yuk kita simak berikut penjelasannya ya. Berikut adalah vesikel pinositotik. Jadi, vesikel pinositotik adalah suatu ruang yang memiliki membran sel dan memiliki fungsi sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengangkut zat cair antar organel dalam sel dan ke membran sel. Berikutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan organel sel berbentuk kantung yang diselubungi oleh membran tunggal. Lisosom memiliki enzim-enzim hidrolitik yang berfungsi untuk mengontrol intraseluler. Berikutnya adalah vesikel Golgi. Vesikel Golgi adalah atau merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel makhluk hidup yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid bilayer. Fungsi vesikel Golgi adalah sebagai transportasi yang mengantar protein dan lemak dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. Berikutnya adalah retikulum endoplasma. Memiliki fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar adalah memproduksi dan memproses protein tertentu dari ribosom yang akan diekspor. Berikutnya adalah retikulum endoplasma halus. Memiliki lapisan luar sel yang halus karena tidak terdapat atau tertutupi oleh ribosom, yaitu organel sel yang menghasilkan protein. Retikulum endoplasma halus berbentuk seperti pipa yang meliuk-liuk dan memiliki fungsi untuk pembentukan lemak dan steroid. Berikutnya adalah membran sel. Membran sel adalah membran yang ditemukan di semua sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar, yang berfungsi sebagai melindungi inti sel. Berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel berbentuk lonjong yang ditemukan hampir di semua sel eukariotik. Nah, sel eukariotik merupakan jenis sel yang intinya dikelilingi oleh membran, di mana di dalam inti sel tersebut terdapat materi genetik atau DNA yang terorganisir dalam kromosom. Mitokondria juga dikenal sebagai pusat energi karena perannya dalam menghasilkan ATP melalui respirasi seluler. Berikutnya adalah aparatus Golgi. Aparatus Golgi terdiri atas kumpulan vesikel pipih yang berbentuk kantong berkelok-kelok atau sisternae. Aparatus Golgi yang terdapat pada sel tumbuhan disebut diktiosom. Kebanyakan terletak di dekat membran. Aparatus Golgi organel sel eukariotik yang berfungsi mengangkut, memodifikasi, dan mengemas protein dan lipid. Berikut adalah nukleolus. Adalah struktur bulat yang ditemukan di dalam nukleus sel yang berfungsi utamanya adalah untuk memproduksi dan merakit ribosom sel. Berikutnya adalah nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan organel terbesar dalam tubuh yang terdiri dari 4 bagian utama. Fungsi utama inti sel adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Berikutnya adalah sentriol. Sentriol adalah organel berbentuk tong berpasangan yang terletak di sitoplasma. Sentriol berfungsi sebagai sifat utama dinding sel yang menggabungkan tabung-tabung dalam tubuh. Adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein.
Berikut yang terakhir yaitu ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berukuran sangat kecil dan padat yang berada dalam sebuah sel. Fungsi ribosom sendiri adalah sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Berikut adalah penjelasan dari saya tentang sel eukariotik atau sel peta buta. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih.